Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi yang kaya akan budaya dan keberagaman suku. Salah satunya adalah suku Batak. Suku Batak sendiri punya budaya yang kaya, mulai dari bahasa, tarian, hingga tulisan kunonya. Namun pemirsa, saat ini tak bisa dipungkiri bahwa semakin jarang kita melihat anak muda benar-benar mengenal, bahkan melestarikan tradisi budayanya. Di kota Pematang Siantar, justru ada satu tempat yang memilih untuk merawatnya. Pisahin dulu ya, Horas Majua-Jua. Episode kali ini saya mau ngajakin pemirsa nih untuk belajar budaya Batak di Jabusi Hall, di mana tempat ini menjadi salah satu tempat yang masih melestarikan sejarah Batak. Kemudian ada aksara Batak dan juga tarian Batak. Ketiga warisan budaya ini akan kita telusuri secara bersama-sama. Seperti apa keseruan dari tiga warisan budaya ini? Mari ikutin saya. Didirikan sejak 2016 dan saat ini berlokasi di Kecamatan Siantar Marimbun. Jabusi Hall bukan hanya tempat belajar budaya Batak, namun juga berbagai budaya atau kebiasaan hidup lainnya. Saya kebetulan memang orang Batak ya, dan tinggal di Siantar dan bangga menjadi orang Batak. Ya kenapa enggak, ini kita promosikan budaya kita gitu loh. Nah selain itu saya juga punya pengalaman dan belajar banyak dari budaya-budaya lainnya ya. Jadi saya combine dengan budaya yang ada di tempat ini menjadi suatu kemasan paket yang ada di Jabusi Hall. Seperti yang saya lakukan saat ini nih pemirsa, namanya belajar aksara Batak. Dalam aksara Batak ada dua jenis huruf dasar yang bisa kita pelajari, yaitu indung nisurat atau huruf utama yang berjumlah 19 huruf, dan anak nisurat atau huruf turunan. Tak hanya sekedar huruf, aksara Batak juga merupakan identitas kita dan kebanggaan suku Batak. Dan bagi saya, berkunjung ke Jabusi Hall ini menjadi pengalaman pertama karena bisa belajar mengenal budaya Batak yang justru penting untuk saya ketahui dan saya lestarikan. Yang pertama itu karena identitas kita, ya, jadi kita harus bangga kita sudah punya identitas. Kalau nggak kita yang menjaga identitas kita sendiri, siapa lagi gitu loh. Nah selain itu merupakan identitas kita, aksara Batak itu sendiri semahal itu ya, seluar biasa itu gitu loh. Jadi we have to promote gitu. Kita harus mempromosikan, kita harus terus mengaurakan betapa luar biasanya aksara Batak itu sendiri gitu. Oke, kalau untuk aksara Batak sendiri sebenarnya ini disempurnakan dengan kehadiran istri saya terkasih ya, Jupita Sinurat gitu loh. Jadi pengajarnya untuk aksara Batak itu adalah istri saya, Jupita Sinurat, karena memang Jupita dari kecil belajar aksara Batak dan konsisten mempraktekkannya. Jadi istri saya itu menulis diarinya, diari catatan catatan hariannya itu pakai aksara Batak. Jadi nggak ada yang tahu. duduk yang pemirsa, rapi. ini dia nih, nama saya bisa ditulis menggunakan aksara Batak. Seru banget kan? Hari ini kita bisa belajar bagaimana aksara Batak di Jabusi Hall. Tadi kakak lihat udahnya. Dan bagi saya, berkunjung ke Jabusi Hall ini menjadi pengalaman pertama karena bisa belajar mengenal budaya Batak yang justru penting untuk diketahui dan dilestarikan. Selain belajar aksara Batak, Jabusi Hall juga menawarkan budaya lainnya yang diajarkan lewat pengalaman langsung, seperti memasak masakan khas Batak, sejarah ukir-ukiran Batak, bahkan tarian tortor pun diajarkan. Menarik kan pemirsa? Kita yakin dan percaya bagi pengunjung atau siapapun yang memang punya kerinduan untuk mencintai budaya atau senang sama budaya, ketika mereka berkunjung ke Jabusi Hall, mereka akan menemukan
yang mereka yang mereka benar-benar inginkan gitu loh. Jadi sesama yang senang budaya, hobi sama budaya dipertemukan di tempat yang melestarikan budaya, jadi akan klop seperti itu. Buat pemirsa yang belum tahu makna di balik nama Jabusi Hall. Ya, Jabusi Hall diambil dari bahasa Batak, yaitu Jabu yang artinya rumah dan Sihol artinya rindu. Nama ini bukan sekedar nama, melainkan sebuah harapan agar setiap orang yang datang berkunjung bisa merasakan nyaman seperti di rumah dan akan selalu ingin kembali karena rindu. Nah, sebagai orang Batak, kita harus bangga dengan budaya yang kita miliki. Kalau wisatawan kita itu sebenarnya 50-50 ya. Jadi 50% itu banyak dari luar negeri, 50% itu banyak dari Indonesia sendiri, baik itu dari Sumatera maupun luar Pulau Sumatera. Nah, kebanyakan tamu kita yang dari luar negeri itu banyak yang senang sama kehidupan lokal, sama budaya kita sendiri gitu. Jadi justru saya makin mencintai budaya Batak itu dan budaya yang kita bikin di Jabusi Hall itu dari testimoni dan pengalaman tamu luar kita gitu loh. Mereka sebangga itu gitu loh. Jadi dan seiring waktu berjalan, saya semakin percaya bahwa semua tempat punya ciri khasnya sendiri, punya potensialnya sendiri ya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya untuk menjadi sebuah paket wisata ya, untuk bisa kita promosikan dan kita jadikan identitas kita sendiri. Kakak-kakaknya menortor, adik-adik akan diajak untuk menortor bareng. Oke, siap? Harapannya Jabusi Hall boleh terus berprogres, boleh terus belajar ya. Walaupun kita sudah 9 tahun tapi kita terus belajar dan kita berharap ini bisa menjadi legacy, warisan yang bisa nanti diteruskan sama generasi-generasi muda berikutnya. Dari Jabusi Hall, saya belajar bahwa budaya bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dipelajari dan dijaga kelestariannya. Jadi, kapan nih giliran pemirsa berkunjung ke rumah rindu ini? Sampai jumpa di episode Maragam Ragam selanjutnya.